Selamat pagi, semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada, dan semoga masih semangat untuk mengikuti pelajaran matematika wajib hari ini ya. Nah, untuk kelas 10 di matematika wajib, kita akan masih mempelajari ya mengenai trigonometri, tetapi sekarang sudah masuk ke bagian 9 mengenai luas segi n beraturan. Nah, apa itu segi n? Segi n di sini adalah segi banyak ya. Dengan kata lain yang segi lebih dari 4, segi 5, segi 6, segi 7, segi 8, segi 12, dan seterusnya. Nah, di pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari mengenai luas segitiga. Di sini untuk segi n kita akan menggunakan luas segitiga juga, ya karena segi n ini merupakan salah satu penerapan dari luas segitiga, tetapi menggunakan luas segitiga yang ada trigonometrinya. Ya, kan ingat-ingat lagi rumus luas segitiga. Nah, kita lanjut ya ke materi ya. Oke, kita ke unsur dulu. Tetapi di sini untuk unsur, Bapak ambil yang umum dulu. Bapak ambil segi n-nya adalah segi 6. Ya, karena nanti segi yang lain, segi 8, segi 12, itu akan menyesuaikan rumusnya. Jadi, ingat-ingat dulu segi n-nya. Nah, dalam segi n, ini di sini Bapak ambil segi 6. Dia mempunyai 6 sisi ya. Segi 6 mempunyai 6 sisi, kemudian ada yang disebut sebagai jari-jari. Ya, dilambangkan dengan R, itu yang berwarna merah, yang ditarik dari pusat segi 6 ke pinggir. Ya, ke pinggir segi 6-nya. Ada berapa jari-jari sini? Banyak. Yaitu yang berwarna merah ini, itu semuanya adalah jari-jari yang panjangnya sama, karena dia merupakan segi 6 beraturan. Kemudian yang di pinggir, yang Bapak sekarang beri warna biru, itu ada yang namanya sisi. Yang di sini juga sisinya, yang di sini juga sisi, yang di sini juga sisinya. Kalau R tadi seperti Bapak sebutkan, di sini juga R, di sini R, di sini R. Pokoknya merah-merah R. Kalau yang biru, yang di pinggir-pinggir adalah sisinya, sisi segi 6. Kalau Bapak buatkan keterangan lagi, R itu adalah jari-jari lingkaran luar. Di soal pasti disebutkan jari-jari lingkaran luar. Kenapa ada kata lingkaran? Nanti. Lagi sebentar Bapak bahas. Kenapa ada kata-kata lingkaran. Dan S-nya adalah sisi segi 6-nya. Ya, kalau misalkan segi 8 ya berarti 8 sisinya. Segi 12 ya berarti 12 sisinya. Tinggal menyesuaikan itu saja. Kita lanjut ke luas ya. Luas segi N. Nah, Bapak ambil satu segitiga yang kecil yang di bawah ini. Loh, kenapa ngambil segitiga yang kecil, Pak? Kan kita sedang mempelajari segi 6. Nah, di sini sebenarnya, kalau kalian perhatikan, segi 6 ini sudah terbagi menjadi 6 segitiga, ya meskipun posisinya berbeda dan terbalik seperti ini, tetapi ke-6 segitiga yang kecil-kecil ini merupakan segitiga yang sama. Jadi Bapak ambil satu. Di sini nanti konsepnya adalah kalian mencari satu segitiga dulu, luasnya satu dulu, dan karena ada 6 segitiga, berarti tinggal dikali 6, begitu caranya. Ya, untuk segi 6, ambil yang paling bawah dulu, di sebelah kiri dan kanannya ada R, kemudian bawah yang warna biru ada S-nya, atau sisinya. Kemudian di sini, kalau kalian perhatikan, segitiga ini kan punya 3 sudut ya, tetapi Bapak akan ambil sudutnya adalah yang bagian atas. Kenapa yang di sini? Karena sudah pasti bagian ini yang akan diketahui sudutnya. Berapa sudutnya? Tidak disebutkan tadi ya. Berapa sudutnya? Kita cari. Nah, caranya mencari bagaimana? Perhatikan lagi segitiga yang segi 6 yang sebelah kiri, paling kiri ya, paling kiri layar. Nah, Bapak buatkan lingkaran. Nah, kenapa disebut lingkaran luar? Karena sebenarnya di luar segi 6 ini ada lingkaran, tapi Bapak tidak gambarkan. Nah, satu putaran itu kan adalah 360 derajat ya. Satu putaran 360 derajat. Tapi karena sudah dibagi oleh 6 segitiga ini, segitiga yang sama, segitiga yang identik ya, maka 360 derajat ini dibagi 6 untuk mencari alfanya. Jadi alfa sama dengan 360 derajat dibagi N. N-nya berapa? Karena segi 6, ya dibagi 6. Hasilnya adalah 60 derajat. 360 derajat dibagi 6. 60 derajat ya. Sedangkan
Kalau segi 8 ya berarti N-nya 8. Kalau segi 12 ya N-nya 12. Tinggal disesuaikan saja hasilnya. Nah, untuk luasnya sendiri, luas segi 6 ya. Kita cari dengan cara luas segitiga 1 ini dulu, yaitu di sini ternyata segitiganya adalah diketahui dua sisi mengapit satu sudut, sehingga luas segitiganya bisa kalian tulis 1/2 dikali R dikali sin alfa, seperti segitiga di sebelumnya ya, di luas segitiga yang sebelumnya, di materi sebelumnya. Nah, karena ada 6 segitiga, maka luas segi N-nya atau luas segi 6-nya di sini adalah 6 dikali luas segitiga. Jadi, konsepnya adalah kalian cari satu luas segitiga dulu, atau luas satu segitiga dulu, kemudian tinggal dikali 6 kalau segi 6. Kalau segi 8, ya nanti alfanya menyesuaikan, 6-nya ini berubah menjadi 8. Kalau segi 12 juga sama, alfanya menyesuaikan, seginya berubah menjadi segi 12. Tinggal 12 kali luas segitiga. Oke. Nah, satu lagi, ini semoga bisa dipahami ya untuk luas ya. Ini sering sekali muncul soal luas segi N ini. Selain luas, kita juga mempelajari keliling. Ya, memang agak lebih jarang muncul yang keliling, tetapi ini wajib juga kalian ketahui. Oke, seperti luas tadi ya. Pak ambil segitiga yang kecil juga, yang bawah. Nah, kenapa sih segitiga yang bawah terus, Pak? Kenapa nggak segitiga yang atas? Boleh, silahkan ambil segitiga yang atas. Sama kok. Segitiga yang manapun yang kalian ambil dari segi 6 ini, itu adalah segitiga yang sama. Untuk memudahkan saja, jadi Pak ambil yang paling bawah. Sebenarnya, ingat, segitiga yang manapun kalian ambil, boleh. Karena itu sama. Ada R, ada S, ada alfa juga, jadi sama ya. R-nya nanti sama, alfanya sama, S-nya sama karena sama-sama segi 6. Untuk mencari keliling itu kan adalah, perhatikan segi 6 yang sebelah kiri ya, paling kiri, itu ada 6 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita seperti luas tadi, cari satu sisi dulu, tinggal dikali 6. Nah, bagaimana caranya mencari satu sisi ini? Satu sisi ini bisa dicari dengan cara menggunakan aturan cos. S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah R kuadrat dikurangi 2 kali R dikali cos A. Ini kan sebenarnya adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2AB cos A, kan begitu ya? 2AB cos alpha. Sebenarnya begitu rumusnya, tapi karena di sini B dan C-nya adalah R, jadi ya R. S-nya adalah A-nya itu adalah S, jadi kita ganti. Ya, seperti itu. Nanti ini karena S kuadrat, ingat harus diakarkan dulu untuk mencari S-nya. Maka keliling segi 6-nya adalah 6 dikali sisi. Oke, semoga bisa dipahami ya. Untuk keliling segi 6 dan luasnya, kalau misalkan segi 8, segi 12, soalnya nanti menyesuaikan. Oke, Pak lanjut ke latihan soal ya, agar tidak terlalu panjang juga videonya. Untuk contoh yang pertama, tentukan luas segi 6 beraturan dengan jari-jari lingkaran luarnya adalah 8 cm. Jadi nanti soalnya seperti ini ya. Tidak disebutkan sudut, tidak disebutkan apa-apa, cuma disebutkan segi berapa dan luasnya, jari-jari lingkaran luarnya berapa. Nah, ini Bapak gambar dulu agar lebih memudahkan. Sebenarnya, kalau kalian sudah paham, konsepnya tidak digambar pun tidak masalah. Ya, karena sudah paham, oh luas segi 6, berarti ada 6 segitiga. Kita gambar satu segitiga saja, boleh. Nah, seperti biasa, R-nya 8, ya, sesuai dengan soalnya. Bapak ambil satu segitiga. Nah, di sini ada alfa ya. Ada alfanya. Jadi Bapak ambil satu segitiga. Satu segitiga. Tentu ada R di kiri dan kanan dan ada alfanya untuk mencari luasnya. Oke. Nah, kemudian diketahui di sini R-nya adalah 8 dan alfanya karena segi 6, 360 bagi N. Berarti 360 bagi 6, hasilnya adalah 60 derajat. Ya, kalau segi 6. Kemudian, kalau sudah,
Karena diminta luas, berarti kita tulis rumusnya. Luas segitiga dulu. Satu segitiga ini dulu Bapak cari ya. Satu segitiga ini kita cari dulu. Luas segitiga sama dengan setengah kali R kali sin alfa. Berapa R-nya? R-nya 8. Berarti setengah kali 8 kali 8 kali alfanya adalah 60. Berarti sin 60. Setengah dikali 8 dikali 8 dikali sin 60 kan 1/2 akar 3. Ini bisa kalian coret. 8 dengan 1/2-nya menyisakan 4. Ini juga menyisakan 4, sehingga di sini 4 dikali 4 akar 3. 4 kali 4 adalah 16, sehingga luas satu segitiganya adalah 16 akar 3 cm persegi atau cm pangkat 2. Sedangkan segi 6-nya berarti 6 dikali luas segitiga. Nah, tinggal kalikan saja karena segi 6 kan. Berarti hasilnya 6 dikali 16 akar 3 adalah 96 akar 3 cm persegi, sehingga luas segi 6 tersebut adalah 96 akar 3 cm persegi. Nah, seperti itu saja ya. Oke, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Semoga ini bisa dipahami, karena tinggal kalian mengganti alfa dan mengalihkan dengan berapa segitiganya ya. Oke, untuk yang berikutnya, contoh kedua, tentukan luas segi 8 beraturan dengan jari-jari lingkaran luarnya adalah 10 cm. Seperti Bapak bilang tadi, sebenarnya tidak usah digambar kalau misalkan kalian kesulitan menggambar segi banyak yang beraturan. Cukup gambar satu segitiganya dan dicari berapa dia akan punya segitiga kecil-kecil itu. Kalau segi 8 ya ada 8 nanti segitiga yang kecil-kecil ya. Nah, oke, ini segi 8. Coba kalian hitung segitiganya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya. Jadi sebenarnya cukup kalian gambar satu segitiga saja. Nanti tinggal dikalikan dengan 8. R-nya 10. Ada alfa. Jadi Bapak ambil segitiga yang paling bawah. Ada R di kiri dan kanan. Alfanya. Ya, R-nya 10. Alfanya berapa? Alfanya adalah 360 bagi N. Karena segi 8, 360 bagi 8 adalah 45 derajat. Nah, disitu aja bedanya dengan segi 6. Kemudian untuk mencari luasnya, kita ambil luas satu segitiga dulu. Luas satu segitiga, kita cari luasnya. Luas sama dengan setengah kali R kali sin alfa. Setengah dikali, jari-jarinya 10, kali 10, dikali sin alfanya adalah sin 45. 1/2 dikali 10 kali 10 dikali sin 45 adalah 1/2 akar 2. Sama seperti tadi, tinggal dicoret. Ini menghasilkan 5. Ini juga dicoret menghasilkan 5. Berarti 5 dikali 5 adalah 25 akar 2. Jadi luas satu segitiganya 25 akar 2 cm persegi. Nah, karena segi 8 berarti 8 dikali luas segitiga. Hasilnya adalah 8 dikali 25 akar 2. Yaitu 200 akar 2 cm persegi. Jadi luas segi 8 adalah 200 akar 2 cm persegi. Oke, itu untuk contoh luas. Semoga bisa dipahami 2 soal ya. Kalau segi 12 tinggal cari alfanya, tinggal cari 12 kali luas segitiga. Oke, kita masuk ke contoh ketiga mengenai keliling ya. Tentukan keliling segi 6 beraturan dengan jari-jari lingkaran luarnya adalah 4 cm. Nah, ini sama saja. Sekarang ada tambahannya R sama dengan 4, ada alfa, R, ya. Alfanya di sini ada S. Ada S-nya. Nah, R-nya 4. Alfanya karena segi 6, ya 60 derajat kan gitu ya. Kemudian tinggal dicari. Nah, untuk mencari S-nya, rumusnya tadi ya, S kuadrat sama dengan R kuadrat tambah R kuadrat dikurang 2 kali R dikali cos alfa. Tinggal dimasukkan saja. S kuadrat sama dengan R-nya kan 4.
4 kuadrat tambah 4 kuadrat dikurangi 2 kali 4 kali 4 dikali cos 60. Nah, kalau sudah, S kuadrat sama dengan 16 tambah 16, karena 4 kuadrat kan 16 ya, dikurangi 2 kali 4 kali 4 dikali cos 60 kan 1/2. Nah, coret aja 2-nya, yang mudah ya. Oke, kalau sudah, S kuadrat 16 tambah 16 kan adalah 32 ya. 4 kali 4, 16. Sehingga S kuadrat sama dengan 32 dikurangi 16 adalah 16. Ingat, ini masih dalam bentuk kuadrat. Jadi harus diakarkan dulu, sehingga S-nya sama dengan akar 16. Akar 16 adalah 4. Jadi kelilingnya adalah, ini bukan keliling, ini masih satu sisi saja, itu 4 cm. Kalau keliling segi 6, berarti 6 kali sisi adalah 6 kali 4, sehingga keliling segi 6-nya adalah 24 cm. Jadi keliling segi 6 tersebut adalah 24 cm. Oke, semoga ini juga bisa dipahami ya. Kalau ada yang belum dipahami, silahkan ditanyakan. Satu contoh lagi ya. Nah, untuk contoh nomor 4, tentukan keliling segi 8 beraturan dengan jari-jari lingkaran luarnya adalah 6 cm. Nah, seperti biasa, kalau mau digambar segi 8-nya boleh, tidak juga tidak masalah, yang penting kalian paham konsep menggunakan segitiganya. Nah, R-nya 6, Bapak ambil segitiga yang bawah seperti biasa ya, untuk memudahkan. Di sini kiri kanan R, dan di pusatnya ada alfa. Seperti biasa, di bagian pinggir-pinggirnya itu adalah S, jadi di segitiganya juga bawahnya adalah S, ini juga S ya. Jadi mau ambil segitiga yang mana saja, hasilnya akan sama. Nah, R-nya 6, alfanya karena segi 8, berarti 360 dibagi N. 360 bagi 8, hasilnya adalah 45 derajat. Jadi kalau segi 8, alfanya 45 derajat. Ya, lanjut. Kita gunakan rumus mencari sisi ya. S kuadrat sama dengan R kuadrat tambah R kuadrat dikurang 2 kali R dikali cos alfa. Nah, S kuadrat sama dengan 6 kuadrat tambah 6 kuadrat dikurang 2 kali 6 kali 6 dikali cos 45. Oke, sudah. Kemudian, tinggal kalian hitung saja. S kuadrat sama dengan 36 karena 6 kuadrat kan 36, 36 tambah 36 dikurangi 2 kali 6 kali 6 dikali 1/2 akar 2. Karena cos 45 adalah 1/2 akar 2, tinggal dicoret 2 dan 1/2-nya, jadi S kuadrat sama dengan 36 tambah 36 kan 72 ya. 6 kali 6 itu 36. Akar 2, karena sekarang ada akarnya di belakang. Nah, untuk mencari S kuadratnya, tinggal kalian akarkan. Ini tidak boleh dikurangi ya. 72 dikurangi 36, tidak boleh langsung dikurangi. Kenapa? Karena ada akar 2-nya. 36-nya ada akar 2-nya, kecuali 72 akar 2, ya bisa dikurangi. Kan akar 2 tidak bisa ditarik akar, biarkan saja. Sehingga S-nya adalah akar 72 dikurangi 36 akar 2. Waduh, akar di dalam akar. Gimana caranya mencari, Pak? Biarkan saja begini, tidak masalah. Kalau tidak bisa ditarik akar, karena di pilihan ganda, kalau soalnya pilihan ganda, akan ada pilihan seperti ini. Kalau misalkan soalnya uraian, ya biarkan saja, tulis saja apa adanya kalian dapatkan. Ya, karena memang seperti ini nanti jawabannya. Oke, di sini sebelumnya Bapak ambil dulu ya. Ini 36-nya Bapak bagi 36 menyisakan 1. 72-nya Bapak bagi 36 menyisakan 2. Sehingga Bapak keluarkan 36-nya dikali dengan 2 dikurangi 1 akar 2. Kenapa dikeluarkan 36? Karena 36 ini bisa kita keluarkan dari akar nanti. Ya. Sebenarnya boleh-boleh saja dibiarkan seperti ini, tidak ada masalah ya. Kalau kalian kesulitan mengeluarkan akar, biarkan saja dalam bentuk seperti ini S-nya. Oke. Nah, 36-nya ini kita keluarkan dari akar, jadinya adalah 6. S-nya sama dengan 6 akar 2 dikurangi 1 akar 2 cm. Biarkan saja seperti ini. Kelihatan ribet, tetapi
pasti di optionnya ada jawabannya ya. Kalaupun uraian ya tinggal tulis saja sebagaimana mestinya. Ya, kalian berlatih saja untuk mengeluarkan angka yang sama, membagi dengan angka yang sama sehingga ketemu bentuk S yang ini. Nah, sedikit lagi. Jadi keliling segi 8-nya 8 kali sisi. Berarti 8 dikali 6 akar 2 dikurangi 1/2. 8 kali 6 adalah 48. Oh, ini sorry, keliling segi 8, bukan segi 6. Segi 8. 48 akar 2 dikurangi 1 akar 2 cm. Jadi keliling segi 8 tersebut adalah 48 akar 2 dikurangi 1 akar 2 cm. Ingat, keliling tidak ada pangkat 2-nya ya, karena keliling itu cm saja. Keliling. Oke, bukan luas yang ada pangkat 2-nya. Nah, semoga itu bisa dipahami 4 contoh soal ya. Oke. Nah, sekian untuk materinya. Silahkan sekarang kalian ke latihan soal, dan apabila ada yang perlu ditanyakan atau belum dipahami, silahkan bisa kita lanjutkan diskusinya di grup WhatsApp ya.